Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan dengan pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan ini Bapa, Engkau berkenan untuk kami datang, untuk kami menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mendengar firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan saja di dalam acara kita, yaitu tentang santapan rohani hari ini. Ya, saya pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah pentingnya roh hikmat dan wahyu di dalam jemaat. Ya, roh hikmat dan wahyu di dalam jemaat. Nah, saya akan bacakan dalam surat Efesus pasal 1. Surat Efesus pasal 1 ayat 17. Saya akan bacakan dan nanti kita akan belajar dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun yang menjadi pokok bahasan ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menyatakan, Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan, ya, untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dikatakan apa yang dia minta, yaitu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu ini menjadi suatu peranan penting di dalam jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan itu yang pertama kali bisa mengenal Dia dengan benar, bisa mengenal Yesus dengan benar, siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih menjadi satu perbincangan bagi banyak orang, siapa Yesus yang sebenarnya. Nah, jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus untuk bisa mengenal Dia dengan benar, syarat yang pertama kali, jemaat itu harus menerima roh hikmat dan wahyu. Ya, roh hikmat dan wahyu. Ayat yang ke-15 berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu, ya, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara, seorang hamba Tuhan, pekerjaan yang terbesar, pekerjaan yang paling utama adalah mendoakan jemaat. Ya, Paulus selalu berdoa untuk jemaat. Setiap kali berdoa ingat kepada jemaat. Ya, ingat kepada jemaat. Untuk apa? Untuk didoakan, supaya jemaat itu, Bapak Ibu Saudara, supaya menerima, ya, supaya menerima pewahyuan, menerima roh hikmat dan wahyu. Yang pertama, supaya jemaat di Efesus itu mengenal Dia dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, ayat yang ke-18 dikatakan, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Bapak Ibu Saudara, mata hati kita ini harus terang. Ketika mata hati kita terang, bisa melihat ke depan,
bisa memiliki satu wawasan, punya satu pandangan hidup, punya masa depan. Saudara, karena orang yang percaya itu Bapak Ibu Saudara, masa depannya cerah, masa depannya gilang gemilang, masa depannya penuh dengan harapan. Ya, hatinya terang. Ya, setelah hatinya diterangi, mendapat terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, tahu panggilannya. Ada banyak orang Kristen tidak tahu panggilannya. Sebenarnya begitu gampang mereka menukarkan imannya, percayanya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan hanya ditukarkan kepada perkara-perkara lahiriah yang bersifat sementara. Kenapa? Karena tidak tahu panggilan Allah. Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari untuk mendapatkan panggilan surgawi. Saudara, seseorang untuk percaya kepada Yesus itu pertama kali ada karena panggilan. Kalau orang itu tidak terpanggil untuk menjadi orang percaya, susah untuk menjadi orang percaya. Walaupun sudah banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengar kesaksian, sudah membaca Alkitab sekalipun, kalau tidak terpanggil, susah untuk menjadi orang percaya kepada Yesus. Yang sudah dipanggil saja mereka bisa meninggalkan, mereka bisa lari. Karena apa? Dia tidak tahu panggilan surgawi. Ya. Dan yang keempat, saudara, mendapat bagian dari orang kudus, orang-orang kudus. Mendapat bagian yang sama dari orang-orang kudus. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, mau mendapat bagian yang sama dari orang-orang kudus, maka tidak menutup kemungkinan kita pun juga harus menempatkan diri sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dan menjadi orang-orang kudus. Bagaimana kita bisa menjadi orang kudus sedangkan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Benar. Tapi firman Tuhan mengatakan, orang yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hatinya dikuduskan oleh darah Yesus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati orang itulah yang akan membuat orang itu menjadi orang kudus. Berapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana orang berdosa bisa menjadi orang kudus. Ya, saya berikan satu contoh. Air aqua itu sampai kapanpun tetap aqua. Air murni tetap sampai kapanpun tetap murni. Tapi ketika diisi dengan susu, maka aqua itu akan berubah menjadi air susu. Saudara orang percaya sampai kapanpun tetap menjadi orang percaya. Tapi ketika saudara ada Roh Kudus masuk dalam hati saudara dan saya, saudara dan saya dibentuk menjadi orang-orang kudus, layak menerima bagian dari orang-orang kudus. Saudara, lalu yang kelima, saudara. Yang kelima berkata demikian. Ayat 19, 20 dan 21 berkata demikian. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatannya, kekuatan kuasanya, dan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, dan segala sesuatu telah
diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan yang kelima, jemaat, siapapun saudara dan saya, dari manapun datangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, ketika saudara menjadi orang yang percaya kepada Yesus, saudara dipenuhkan Roh Kudus, menerima roh hikmat dan pewahyuan, saudara dan saya menjadi anggota tubuhnya. Kristuslah sebagai kepala gereja, kepala jemaat, bukan pendeta, bukan pastor, bukan hamba Tuhan yang menjadi kepala gereja, tetapi Kristus. Dan siapapun kita adalah anggota tubuhnya. Ya, saya katakan kalau mungkin orang seperti saya itu adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus yang terkecil di antara yang kecil. Ya, saudara mungkin bisa merenungkan sendiri, kalau yang terkecil di antara yang kecil. Tapi nggak masalah. Yang penting kita bisa menempatkan diri sebagai anggota tubuh Kristus, dan Kristus sebagai kepala. Kristus yang terutama dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi ketika kita menerima roh hikmat dan pewahyuan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kristus menjadi kepala dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan kita. Nah, Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati, dia menebus dosa kita, dia menyelamatkan kita, dia membenarkan kita dengan kuasa darahnya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Izinkan roh hikmat dan pewahyuan itu ada dalam setiap hati kita, hingga kita layak menjadi orang yang bisa mengenal dia dengan benar. Hati kita diterangi sehingga kita bisa menjadi orang yang mengerti panggilan Allah yang sebenarnya, dan kita akan mendapat bagian dari orang-orang kudus, dan kita menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau telah memilih kami dan memanggil kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tolonglah kami ya Bapa, dan kami seluruh jemaat orang-orang percaya layak untuk menerima roh hikmat dan pewahyuan, ya kami dapat mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Melalui Roh Kudus dan wahyu, kami dapat mengenal Engkau yang sebenarnya. Hati kami diterangi, dan kami mengerjakan panggilan surgawi. Kami layak untuk mendapat bagian dari orang-orang kudus-Mu. Dan Engkau layakkan kami untuk menjadi anggota tubuh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur ya seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu hari ini. Mereka dibangunkan imannya, pengharapannya, kasihnya kepadamu, memiliki rasa lapar haus akan kebenaran-Mu, lapar dan haus akan hikmat, akan roh dan hikmat dan pewahyuan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.